يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. Hari ini kita akan memulai pengajian kita tentang kitab Kanzul Ma'rifah, mengandung jalan ma'rifat kepada Allah, yang disusun oleh Al-Alim Al-Alam Al-Arif Billah Asy-Syekhuna Maulana Asy-Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana beliau keilmuannya tidak diragukan lagi. Kurang lebih 30 tahun beliau ngaji di Mekah dan Madinah, dan kutubul ilim, kutubnya ilmu, dan mempunyai dzurriyyat yang alim-alim, termasuk diantaranya Asy-Syekhuna Zaid bin Abdul Ghani adalah salah satu dzurriyyat daripada Datu Kalampayam. Ilmu ini adalah ilmu risalah singkat tentang bagaimana pendekatan diri seseorang kepada Allah. Jadi kitab yang ada di hadapan kita ini adalah pakaian, makanan, pandangan batin Asy-Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang beliau berguru dengan guru-guru mursyid beliau yang alim-alim, di antaranya Asy-Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kita akan memulai membacakan kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini. Di awal muqaddimah, Asy-Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari menukil satu hadis Nabi. Ujar beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa mengenal ia akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Dalam hadis yang lain disebutkan, awwaluddin ma'rifatullah, bahwa mula-mula agama itu, mula-mula orang menyatakan dirinya Islam, maka permulaan ajaran agama Islam itu adalah mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat beliau mengatakan, awal wajibin alal insan ma'rifatu ilahi bistiqam. Awal yang diwajibkan kepada setiap manusia adalah mengenal Allah dengan yakin. Yakin, tidak ada goyah, tidak ada syak, tidak ada keraguan tentang Allah. La tasihul ibad illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang itu, salat seseorang itu, zikir seseorang itu, amal ibadah seseorang itu, kalau orang tersebut tidak ma'rifat, tidak mengenal kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengkabarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia. Allah menciptakan
menciptakan bangsa jin, Allah menciptakan bangsa manusia illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas kita dizahirkan oleh Allah ke dunia ini, dijadikan sebagai manusia atau bangsa jin, tugas utamanya ibadah lawan Allah Ta'ala. Tidak ada yang lain. Dalam kalimat illa liya'budun ada tafsirnya ai illa liya'rifun. Bagaimana seseorang bisa beribadah dengan baik, bagaimana orang bisa menyembah kepada Allah kalau kada mengenal Allah, kalau kada ma'rifat kepada Allah. Jadi makna illa liya'budun ay illa liya'rifun, kada kuciptakan jin dan manusia untuk ma'rifat, mengenal kepada Allah dengan pengenalan yang hak. Ay illa liyuwahhidun, setelah dia ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya, baru dia mentauhidkan Allah. Nah, ternyata dalam beberapa petunjuk ayat dan hadis, Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari mengungkapkan lagi, menukil hadis Nabi ujar Sidin. Dalam hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya sebenar-benar pengenalan, maka dia akan mengenal Rabbnya. Artinya tangga untuk ma'rifat kepada Allah, tangga untuk kita hampir kepada Allah, tangga untuk kita mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya, jalannya yang utama adalah dia harus mengenal siapa dirinya yang sebenar-benar diri, siapa hakikat dirinya yang sebenarnya. Setelah dia mengenal siapa dirinya ini, siapa sebenar-benar dirinya, maka dia akan mengenal akan Rabbnya. Dalam Quran disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun, ini takdirnya. Pada dirimu, adakah kau lihat rahasia kebesaranku, ujar Allah. Nah, di antara jalan ma'rifat kepada Allah itu banyak. Mari kita telaah satu ayat, satu surah dalam Al-Quran. Yang surah ini pendek. Tapi 3 kali membacanya, ujar Rasulullah, fadilahnya sama dengan khatam Quran 30 juz. Jadi 3 kali membaca ini surah, maka fadilahnya sama dengan khatam Al-Quran 30 juz pahalanya. Fadilah pahalanya. Tapi jangan nih Mbah, tahu ini ada baca Quran lagi. Bukan, Quran tetap dibaca mulai Fatihah, Alif, tetapi fadilah keutamaan ini surah namanya surah Al-Ikhlas. Kenapa? Surah tauhid, surah kesucian, kebersihan, tauhid. Apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad Rasulullah, huwallahu ahad, dia Allah nang ahad, dia Allah nang tunggal, nang esa. Di sini kita disuruh mentauhidkan Allah, untuk mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Dalam kalimat mentauhidkan Allah ini ada 4 tauhid, jalan mengenal Allah. Yang pertama, tauhidul af'al. Yang kedua, tauhidul asma. Yang ketiga, tauhidus sifat. Yang keempat, tauhiduz zat. Ini 4 tangga untuk orang ma'rifat kepada Allah, untuk mengenal Allah dengan mengenal af'al Allah, mengenal asma Allah, mengenal sifat Allah, mengenal zat Allah.
Yang pertama, tangga untuk kita ma'rifat kepada Allah adalah ma'rifatul af'al. Artinya mengenal segala perbuatan Allah. Seperti yang terjadi pada diri kita ini dan apa-apa yang dilakukan oleh diri kita dan apa-apa yang terjadi di alam ini. Belum ulangi, seperti yang terjadi pada diri kita. Lihat aja nih, menang mata, muntung, hidung, telinga, tangan, batis, parut, ucus, paparutan, jantung, liver, lidah, semuanya. Dan apa yang dilakukan oleh diri, bergerak, berjalan, tertawa, menangis, bicara, guring, duduk, makan, apa aja, gerak dan laku diri ini. Dan apa yang terjadi di alam ini, hujan, panas, dingin, kabut, gempa bumi, banjir, tsunami, kebakaran, kerusuhan, bahkan yang sekarang baru melanda beberapa bulan dunia dengan satu makhluk kecil yang tidak terlihat oleh mata, tapi bisa menggemparkan dunia, membuat negara-negara yang hebat, adidaya, adikuasa kayak Amerika, Rusia, Jerman, lagi Indonesia, semuanya tidak berdaya menghadapi ini. Ekonomi turun drastis, semuanya serba stres manusia. Tapi sesungguhnya Allah telah mengkabarkan dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu, pencipta, dan segala perbuatanmu terbit dan datangnya dari Allah. Maka apa yang terjadi pada diri kita, gerak langkah kita, terjadi pada alam semesta ini, semuanya adalah ciptaan Allah, af'alnya Allah, lakunya Allah. Oleh sebab itu, orang yang arif billah, artinya orang yang mengenal Allah, apa yang terjadi semuanya terbit pada kudrat dan iradat Allah. Karena kita menyadari semua apa yang terjadi kudrat dan iradat Allah. Ini pada pandangan hati, pada perasaan kita, sehingga dada ini lapang menerima ketentuan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini tangga pertama yang perlu tertancap di hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, bahwa diri kita ini, jasad dan roh ini yang menciptakan Allah. Yang menciptakan gerak dan diam kita, yang menggerakkan dan mendiamkan kita, Allah. Yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi dan isinya, Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Bermula Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya ciptaan Allah. Dan apa yang berlaku di alam semesta ini, apapun, gempa bumi kah, hujan kah, angin ribut kah, penyakit yang menimpa kita kah, semuanya datangnya dari Allah, kenampakan daripada kudrat dan iradat Allah. Jadi tidak lagi kita memandang yang lain, apapun kenyataan kudrat dan iradatnya Allah, sehingga orang-orang yang beriman menyadari ini semuanya af'alullah. Kalau sudah demikian,
Terbebaslah orang itu daripada syirik khafi. Apa syirik khafi? Syirik yang samar. Apa syirik yang samar? Itu syirik yang kecil, syirik yang tidak nampak tapi nyata. Kayak semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap, itu syirik khafi namanya. Apa itu syirik khafi? Syirik khafi itu apabila kita masih memandang dalam hati kita, dalam perasaan kita ada perbuatan yang lain yang terbit selain daripada perbuatan Allah. Apa itu syirik khafi? Ulun ulangi, apabila kita masih memandang dalam pikiran, dalam perasaan kita apa yang terjadi di alam semesta ini, gerak dan diam yang berlaku pada diri dan maupun yang lain bukan dari Allah, berarti orang tadi tahijab lawan Allah, syirik khafi. Ketikanya merasa waktu bergerak rasa inya nang bergerak, syirik khafi. Ketikanya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikirnya bagus, tapi perasaan di batinnya merasakan zikir ini afal dirinya, gawiannya, maka ketika itu dia terhijab dengan Allah, syirik khafi. Salat bagus, salat itu, tapi ketika dia salat merasa sidin nang sembahyang, rasa dia yang salat, rasa gerak-geriknya nang berlaku, syirik khafi. Kalau syirik jali itu sudah jelas. Beda syirik khafi dengan syirik jali. Kalau syirik jali itu syirik yang besar. Apa syirik yang besar? Syirik yang besar itu bukan berarti kita menuhankan Tuhan yang lain, itu kafir. Ini orang Islam tapi ada syirik. Dia sholat, dia puasa, dia berzikir la ilaha illallah, dia berdoa minta kepada Allah, yakin dengan Allah, tapi di hatinya menganggap ada selain Allah yang bisa menolongnya, ada selain Allah yang bisa menyelamatkannya, ada selain Allah yang bisa membantunya, ada selain Allah yang bisa memberi manfaat, ada selain Allah yang bisa memberi mudarat. Syirik jali ini, maaf, seperti virus COVID-19 ini yang melanda dunia saat ini. Lalu orang tadi menganggap bahwa virus ini berbahaya, virus ini yang mematikan, maka ketakutan dengan si COVID tadi dianggapnya berbahaya, mematikan, ini yang mematikan. Itu pandangannya di hatinya, itu syirik jali, syirik besar. Atau ia menganggap ada yang lain, datuk apakah yang bisa menyelamatkan inya, atau malaikat nang manakah kau menolongnya, atau jin nang manakah nang bisa membantu kesugihan lawan dirinya, atau datuk nang manakah, tidak memandang kepada Allah, lalu inya memanggil kepada datuk itu, memanggil kepada si jin itu, memanggil kepada bangsa apapun yang dianggapnya inilah yang membawa rezeki. Syirik jali, syirik besar. Nah, ancamannya kalau kada sampai matinya kada bertobat orang ini, nah di hatinya tetap nangka itu menganggap, maka jadi pengbalaman api neraka. Ini syirik jali. Salat, beribadah, tapi malam Jumat maulah kopi pahit, kopi manis. Supaya apa? Datuk datang, supaya jangan mengganggu anak cucu. Maulah bubur habang, bubur putih malam Senin, supaya datuk mau makan jangan membinasa anak cucu. Nah,
kopi pahit. Jadatu, sarik sidatu, aku ada ketika minum kopi pahit. Nah, itu ada pergantungan kepada makhluk. Jadi berarti menganggap makhluk-makhluk yang gaib, yang bisa menyelamatkannya, yang menolongnya. Dia anggap Allah penolong, tapi dia menganggap ada yang lain yang menolong selain Allah. Ada yang bisa menyelamatkan selain Allah, ada yang bisa membantunya selain Allah, ada yang bisa memberi mudaratnya selain Allah. Tertancap di hatinya, ini namanya syirik jali, syirik besar. Ini ujar Allah dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa yang namanya dosa syirik. Artinya kalau orang itu di dalam dirinya tuh ada syirik, dibecokol di hatinya sampai mati, tidak ada ampunannya. Jadi balaman api neraka. Allahu Akbar. Salat iya, ibadah iya, zikir iya, bahaji sudah, puasa sudah, tapi di hatinya punya keyakinan ada yang menolongnya, yang ada menyelamatkannya selain Allah. Ada yang bisa memberi mudarat selain Allah. Ada yang memberi manfaat selain Allah. Inilah yang disebut dengan nama syirik besar, yang membawa penduduknya itu orang tersebut nyemplung jadi penghuni neraka kalau ini ada bertobat sampai matinya. Selanjutnya syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang kecil. Memang standarnya halus, Bang. Tapi ini juga membuat orang mendapat murka Allah. Nangarnya syirik tetap syirik. Apa syirik khafi? Di antara syirik khafi, di antaranya secara umum, bila kita beramal, kita beribadah, kita berzikir, kita berbuat kebaikan, di hati kita niatnya minta puji kepada makhluk, minta lihat kepada orang lain agar orang melihat akan kebaikan kita, agar orang memuji dengan amal ibadah kita, agar orang menyanjung kita, memuliakan kita, menghormati kita dengan amal kebaikan kita tadi. Itu niatnya ketika kita beramal, ketika kita bersedekah, kita berbuat baik. Ini ngarannya syirik khafi. Maka itu ada hadis masyhur yang dikabarkan oleh Rasulullah, akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling kutakutkan kepada kalian semua ada syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah syirik yang paling kecil itu? Apa aja Nabi di antaranya? Ar-riya, engkau beramal, engkau beribadah, engkau berbuat kebaikan dengan tujuan agar dilihat orang, dipuji orang, disanjung orang, dimuliakan orang, dapat kemuliaan, dapat penghargaan, dapat kedudukan. Dengan amal akhiratmu dapat kedudukan, dapat kemuliaan, dapat pujian. Itu tujuanmu, bukan karena Allah. Itu namanya syirik khafi. Dan ini semuanya para jamaah letaknya di dalam hati. Makanya ujar Nabi, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah kadang memandang rupamu, pakaianmu, penampilanmu, gerak tubuhmu. Allah melihat hatimu. Maka itu kan sudah sering kita ungkapkan hadis Nabi ini.
bahwa Nabi nanti hari kiamat ada 3 golongan manusia. Yang pertama dipanggil oleh Allah. Kelompok pertama ahli Al-Quran, orang yang Allah beri ilmu, ulama, orang yang alim. Allah menanya, orang-orang yang ahli Al-Quran, hai orang-orang yang berilmu, untuk apakah ilmu yang kuberikan kepada kalian? Untuk apakah Quran yang kuajarkan kepada kalian? Apa jawab mereka para jamaah? Ya Rabb, ilmu yang kau berikan, Quran yang kau ajarkan kepada kami ajarkan kepada orang semata-mata mencari keridaan-Mu ya Allah. Apa jawab Allah? Kalian dusta. Aku tahu isi hati kalian. Kalian menyebarkan Al-Quran, membaca ayat-ayatku. Kalian menyebarkan ilmu bukan karena mencari keredaanku, karena ingin popularitas, ingin dikenal, ingin masyhur, ingin dipuji, jadi tuan alim, jadi kiai besar, jadi qori terkenal. Itu niatmu, bukan membaca Quran mencari redaku, mendakwakan agama karena redaku, tapi ingin dipuji orang, dapat kehormatan, dapat kemuliaan. Itu tujuanmu. Malaikat seret ini orang masuk ke neraka. Dahulu ke neraka apa ya? Quran dihafalnya, ilmu dikuasainya, tapi tujuannya ingin dimasyhurkan manusia, dipuji manusia, disanjung manusia, tidak karena Allah. Ini yang pertama. Kita ulang keterangan ini supaya memahami, terutama untuk kita, terutama bagi al-fakir sendiri, untuk peringatan kepada diri al-fakir sendiri. Yang kedua, orang yang kaya, yang mendarmakan hartanya untuk pembangunan masjid, pesantren, dan semua kebaikan-kebaikan dengan hartanya. Ditanya oleh Allah, untuk apa? Jawab mereka, kami mendarmakan mencari ridhamu. Bohong ya Allah. Ika mendarmakan itu supaya terkenal di masyarakat, jadi orang yang dermawan, orang mengagumimu, orang menyanjungmu, orang memuliakanmu. Malaikat seret ke neraka. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Gak gampang para jamaah mati syahid, berperang membela agama Allah. Ditanya, orang-orang yang mati syahid, untuk apa kau mati syahid? Ya Rabb, kami memperjuangkan agama, menegakkan syiar Islam ya Allah, mencari ridhamu. Bohong kata Allah, kalian mendakwahkan agamaku dengan mati syahid, ingin dikenal nanti agar engkau terkenal jadi orang yang mati syahid di makam pahlawan, agar disebut orang menjadi ahli surga. Ini niatmu, bukan mencari redaku. Malaikat seret ke neraka. Padahal amalnya bagus, benar, mati syahid, bersedekah, baca ayat Quran, menentukan ayat-ayat Allah, mendakwahkan agama Allah, tapi hatinya tidak karena Allah. Syirik khafi, ini berdahulu ke neraka. Allahu Akbar. Jadi beramal, beribadah tidak karena Allah. Makanya kenapa bila ada niat pasti nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbil adaan temakmuman atau imaman, ujungnya lillahi ta'ala. Haji umrah, nawaitul umrah atau ahram tu biha lillahi ta'ala. Nawaitu shoma qadin an adai fardi syahr Ramadan, hadisana lillahi ta'ala, karena Allah akan meluruskan niat, hanya semata-mata mencari ridha Allah, karena Allah, bukan kerja yang lain. Syirik khafi. Apa bentuk syirik khafi yang lain? Syirik khafi yang lain bila kita beramal, kita beribadah, merasa kita yang beramal, merasa kita yang beribadah, rasa gerak diam ini rasa kita yang bergerak berdiam. Jangankan beramal beribadah, bergerak dan berdiam, rasa kita yang punya gerak, punya kekuatan untuk bergerak dan berdiam tadi syirik khafi.
Apabila kita memandang burung terbang, tembus hati kita ke burung terbang aja. Kada ingat lagi siapa nama menggerakkannya. Kada memandang kudrat iradat Allah pada burung terbang itu syirik khafi. Memandang corona terjadi, corona nang ianya syirik khafi. Nah, maka itu untuk menghilangkan penyakit syirik khafi, karena rasa kita beramal tadi, ini ada juga tentang ria, tapi ada juga yang kada ria, Pak Bu. Salatnya diam-diam, tengah malam dia tahajud, salatnya 100 rakaat, zikirnya luar biasa dan tidak dilihat orang, tapi di hatinya merasa rasanya di kampung nih aku jenang 100 rakaat sembilan sunat, rasa lebih baik dari orang lain kada ini udah 100 rakaat salat sunat, rasa zikir ribuan 7 laksa, rasa lebih baik pada orang lain, menganggap dirinya lebih baik karena amal ibadahnya lebih banyak dari orang lain, ujub namanya. Ini membakar amal kebaikan, syirik khafi. Atau membicarakan kebaikan dirinya dengan tujuan supaya dipuji orang, disanjung orang, syirik khafi. Nah, sekali lagi, bagaimanakah melepaskan penyakit syirik khafi tadi? Dengan memantapkan tauhidul af'al. Apa itu tauhidul af'al? Tauhidul af'al artinya bahwa batin kita memandang kul huwallahu ahad. Katakan oleh wahai Muhammad, dia Allah yang ahad, yang esa. Ahad pada af'alnya, tidak ada yang berbuat di alam semesta ini melainkan af'alnya Allah, baik yang menciptakan kita, menciptakan gerak dan diam kita, maupun menciptakan alam dan berlaku pada alam. Tidak ada kita memandang yang lain melainkan af'alnya Allah. Inilah isi daripada la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat di alam, hanya af'alnya Allah. La ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, kalau sudah kita merasakan bahwa yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya adalah Allah, yang menggerakkan dan mendiamkan adalah Allah, yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah, maka lapang dada menerima segala ketentuan Allah. Karena semuanya datangnya dari Allah. Di antara hikmah ma'rifat af'al Allah ini, pertama, al-ijlalu wa ta'zimu bi af'alihi. Artinya membesarkan dan mengagungkan apa yang diciptakan Allah. Membesarkan dan mengagungkan apa yang diciptakan Allah. Membesarkan Allah, mengagungkan Allah terhadap segala apa yang diciptakan oleh Allah ini. Selalu dia ingat Allah. Lihat langit dia ingat Allah, lihat bumi dia ingat Allah, lihat burung terbang dia ingat kepada Allah, lihat manusia dia ingat Allah, bahwa semua ini ciptaan Allah, lakon af'alnya Allah, akan nampakkan kudrat iradatnya Allah. Bahkan apapun yang menimpa kepadanya, yang terjadi di alam ini, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, malam siang, la ayatil li ulil albab, tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Siapa ulil albab ini? Ini
Orang yang mendapat sebutan julukan ulil albab ini orang-orang pilihan, kekasih Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang ini selalu zikir kepada Allah waktu berdirinya, duduknya, berbaringnya. Artinya ulil albab itu 24 jamnya dalam zikrullah, ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka mentafakuri akan penciptaan langit dan bumi. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kau ciptakan tidak sia-sia, pasti ada hikmah. Subhanaka faqina azabannar. Maksud engkau ya Allah, kami berlindung kepadamu pada azab api neraka. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, barang siapa yang menatap ke langit malam hari, Bapak Ibu, melihat bintang gemintang, lalunya mengatakan dalam lidahnya mengucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, apapun yang kau ciptakan tiada sia-sia, pasti ada hikmah, ada rasa. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar. Dibacanya 3 kali dengan penuh perasaan, maka bintang gemintang, planet-planet yang ada di angkasa raya, berapa miliar-miliar itu, mereka memintakan ampun kepada Allah baginang membacanya. Terjadinya virus COVID ini, kada resah, kada stres, kada khawatir, tapi tetap waspada. Yang mengambil hikmah, yang menciptakan virus ini Allah. Yang memberi kekuatan kepada virus untuk masuk tubuh orang, Allah. Yang mengizinkan dia masuk ke si A, ke si B, ke si C, Allah sudah tentukan. Ini karena virus ini di sini, ini di sini, di sini. Allah yang tentukan. Bukan virus itu namanya sah, kada, sudah digariskan Allah. Kalau sudah kita tahu, ini sudah dikabarkan Allah 14 abad yang silam. Nang terjadi nang semacam ini nih, sudah diberitahu Allah sudah. Nah, kayak apa kita cara mengatasinya? Apa jar Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Akan kami datangkan cobaan, ujian, kemiskinan, kekurangan jiwa, kematian, penyakit, kekurangan makanan, bencana, macam-macam. Kami yang mendatangkannya ya Allah. Tapi untuk apa? Menyeleksi siapa yang sabar. Kabar gembira bagi orang yang sabar. Bagaimana orang itu bisa sabar? Orang tidak akan bisa sabar kalau tidak dia duduk di makam tauhidul af'al. Kalau dia masih memandang virus datang sendirinya, kalau dia kada memandang Allah yang menciptakan virus, Allah yang mentakdirkan orang kena virus, dan ia berbaik sangka kepada Allah setiap apa yang Allah datangkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang pian ciptakan kada sia-sia, ya Allah, pasti ada hikmah. Nang kami kada tahu, lalunya berbaik sangka. Baik sangka, virus ini baik sangka. Ujar Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku, dan kada meleset sedikit pun yang disangkakan hamba kepadaku. Berbaik sangka, pasti ada hikmah, pasti. Jangan buruk sangka. Tapi bisa kita buruk sangka, bahaya nih. Oh, begini, bahaya juga. Oh, pacang ini. Ya, jadi tinggal kita aja lagi hendak baik sangka. Buahnya baik, buruk sangka buahnya buruk. Belajar berbaik sangka dalam peristiwa, walaupun kadang nyaman menurut nafsu kita, kita berbaik sangka. Nah, orang yang ditimpa cobaan, ujian, memang kadang nyaman, lalu dia sabar berbaik sangka. Lalu apa katanya? Qalu alladzina idza asabathum musibah, dapat cobaan, dapat ujian, qalu inna lillah, ini ujian darimu ya Allah, dari engkau ya Allah, engkau yang mendatangkan semuanya, dan ini datangnya dari engkau ya Allah.
tidak ada yang bisa mencegahnya. Memeranginya kata awak kesahnya semboyan, ayo kita perangi ini. Oh, nggak bisa kata awak. Ini maaf, ini dalam ilmu tauhid nggak bisa apa-apa. Nah, karena datangnya dari Allah, maka secara batin, secara hakikat kita berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Maka itu bagus banget Bapak Ibu para jamaah. Di setiap sujud terakhir, setelah kita membaca Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, baca dalam hati tanpa napas 7 kali. Amun berjamaah kata kawalawas cukup 3 kali. Kalau sorangan 7 kali. Apa dibaca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami taat, kami patuh, kami tunduk. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Yang menolong kami ini kau amal kena tolong pian, bukan karena kuat kuasa ulun, karena pian. 7 kali baru disambung ihdinas siratal mustaqim. Minimal abah guru 3 kali atau 7 kali juga. Baru disambung lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali. Amalkan japian Pak Ai Buai setiap sujud, terutama salat wajib. Ada kawat 7, 3 insyaallah. Ada pertolongan Allah, ada kekuatan Allah, ada ketentraman jiwa, ada kedamaian hati. Qalu inna lillah, ini ujian datangnya dari Engkau ya Allah, wa inna ilaihi rajiun. Maka yang bisa menghilangkannya hanya Engkau. Bisa membentengi kami dari virus itu hanya Engkau. Yang mematikannya bukan virus Engkau, sebabnya saja. Tapi walaupun demikian batin kita, syariat tetap jalan, jangan sembrono. Tetap pakai masker. Tetapi bukan masker pelindung kita ya, bukan. Tetap Allah syariatnya tetap pakai masker. Di luar atau di mana. Tetap cuci tangan bersih-bersih, tetap jaga jarak. Sebenarnya ada filosofi. Ulun kemarin waktu acara Kapolda datang ke acara Hasbunallah ini, ulun buka sedikit. Apa sih rahasianya kenapa kita disuruh pakai masker? Memang secara teori, mungkin kalau orang yang kena virus itu supaya jangan menularkan ke orang lain. Atau kalau pian pakai masker, si A atau kada pakai masker, dia ngomong ada kena lewat tapi jarak. Nah, pakai ada jarak, ini kan jarak kita jauh nih. Insya Allah nggak kena nih. Nah, itu maknanya, itu makna secara zahir. Padahal makna secara lebih mendalam disuruh pakai masker, jaga muntungmu, tutup mulutmu. Ada penyakit dari mulut ini yang lebih berbahaya daripada corona, yaitu hati yang kotor, hati yang iri, yang dengki, yang benci kepada saudaranya, lalu memunculkan suara kemuntung kita, gibah. Itu lagi gibah, membuka-buka aib orang lain. Muncul suara fitnah, orang nang kadada diada-ada. Ini lebih bahaya dari virus corona. Virus corona kalau kena mungkin 14 hari imun ampih. Kalau memang maaf takdirnya juga ya paling meninggal habis kasah. Tapi kalau virus ini menyebar di masyarakat, virus gibah. Gibah itu membeber-beberkan aib orang lain ke mana-mana. Itu gibah. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Gibah itu ganal pada bezinah dosanya.
atau orang tuh tidak ada, dibuat diada-ada supaya menjatuhkan orang tadi, supaya orang benci kepadanya. Lalu dia fitnah, wal fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah itu ganal pada membunuh. Pertumpahan darah terjadi gara-gara fitnah tadi. Ini yang lebih berbahaya. Makanya pakai masker, tutup mumpung, jangan sampai membuka-buka aib orang lain, jangan sampai menyebarkan gibah, jangan sampai menyebarkan fitnah atau kata-kata kotor. Nah, tutup. Ini pelajaran. Cuci tangan, bersihkan tanganmu daripada maksiat dan dosa, daripada menzalimi dan menyakiti orang lain. Bersihkan tanganmu, jadikan tanganmu kasih sayang kepada sesama manusia. Jaga jarak, jangan bergaul dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat, yang bila kita terparak ingat tak umpat juga. Karena seseorang dinilai dengan kawannya. Jaga jarak. Makanya bakawan orang jual acan, umpat bau acan. Tak kawan orang berjual minyak harum, umpat bau wanginya. Nah, ada hikmah. Dan tolong jangan juga terlalu takutan, biasa aja. Tapi tetap waspada. Obat tetap diminum, vitamin tetap, secara syariat tetap, jaga kebersihan tetap. Insya Allah aman. Jangan digandal-gandalkan. Virus ini sama aja lawan virus-virus biasa. Orang yang meninggalnya pun kada banyak juga. Tapi jangan terlalu ketakutan. Nya bila ketakutannya makin berharapnya sidin. Nah, bila kata apa? Insya Allah Allah melindungi. Insya Allah ini imun, ini kebal tubuhku kena insya Allah. Tapi tetap dijaga kesehatan, jaga jarak, jaga semuanya. Subhanallah. Hati kita bergantungnya kepada Allah. Pasti ada hikmah, Bay. Ada hikmah, Bay. Nang nyata bahari kan. Bila orang tuh bercadar, abut orang. Coba. Pebinian tuh. Memang kan bagi wanita ada ikhtilaf yang boleh terbuka hanya muka dan telapak tangan. Tapi ada juga yang kadang membolehkan tutup muha berataan. Sehingga orang kadang-kadang sinis dengan orang-orang yang menutup muhanya yang bercadar. Oh ya ini berataan bercadar, lakian binian bercadar berataan. Luar biasa. Subhanallah. Jadi belajar baik sangka aja lah apa yang terjadi, yang menimpa kita, yang ada nyaman menurut nafsu kita, yang cobaan kembalikan datangnya dari Allah, tauhidul af'al, dan berbaik sangka kepada tentu ada hikmah. Insya Allah kata Bapak aman, kata kena aman toh. Bah bisa kanani kana juga aib ya. Tapi tetap jaga protokol kesehatan. Berjemur. Berjemur itu dalam Islam disuruh kita apa? Salat yang banyak tuh gerakan. Salat tasbih, salat zikir. La ilaha illallah. Zikir ampas. Allahu, itu corona mati, Pak. Bujur pian. Coba aja Allahu. Jangankan corona iblis jebukahan. Cuman jangan berzikir ampas hendak mati corona, jangan pulang karena Allah, pulang karena corona enggak. Jadi banyak solusi, banyak jalan, insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi perkara bagaimana Allah melepaskan kita dari semua ini, kita berbaik sangka tentu ada rahasia Allah untuk kita semua. Nah, kedua, su'urul abdi annal fa'ilal haqiqiyya wallahul haq likasbi hijabi. Artinya agar mengetahui hamba yang beriman bahwa yang memperbuat segala sesuatu sebenarnya ialah Allah yang sebenarnya, agar terbuka hijab dinding dengan Tuhan yang maha tinggi. Jadi orang tauhidul atau satu dinding terbuka antaranya dengan Allah tentang af'al Allah. Jadi memandang apapun yang dilihat dipandangnya kenampakan kudrat dan iradat Allah itu di hatinya. Yang ada di awak kita ini kenampakan kudrat dan iradat Allah. Pada yang lain kenampakan kudrat dan iradat Allah. Apa yang berlaku kenampakan kudrat iradat Allah. Jadi kada rasainya lagi nang sembahyang, kada rasainya lagi nang berzikir, dirasakannya inilah laku daripada Allah atau kenampakan kudrat dan iradat Allah yang berlaku. Jadi yang berzikir kenampakan kudrat iradat Allah. Kada gawian Allah. Nah sembahyang
kudrat iradat Allah, nang berjalan kudrat iradat Allah, nang duduk kudrat iradat Allah, nang berdiri duduk berapa ingat Allah, nang menampakkan memandang, naknya memandang penampakan kudrat iradat Allah, nang dipandang kudrat iradat Allah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemana ia memandang, kemana dia melihat, nang dipandangnya penampakan Allah, wajah Allah, mana penampakan kudrat iradat Allah, nang memandang kudrat iradat Allah, nang dipandang kudrat iradat Allah. Maka semua nang dilihat semuanya jadi ibadah, jadi amal terus, jadi amal soleh terus. Pabangkana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin bertemu Allah, tak buka hijab lawan Allah, dekat dengan Allah, bukannya di akhirat, di dunia ini. Falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh dan jangan mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apa jua pun. Artinya apa? Jangan beramal kada minta pujian makhluk, jangan beramal kada rasa inya nang beramal, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sehingga setiap saat, setiap waktu orang yang sedang mengamalkan tauhidul af'al merasakan benar siang malam inya lawan Allah. Para jamaah, adakah sahabat yang tidak pernah lepas dari kita, yang tidak pernah terpisah lawan kita, baduduk, berabah, berdiri, di mana aja kada sing pisahan, bahkan dikubur kada terpisah lawan kita, saat sakaratul maut kada terpisah lawan kita, di padang mahsyar kada terpisah lawan kita. Adalah siapakah sahabat itu? Amun lawan mama bisa terpisah, nih tak pisah nih, lawan anak tak pisah, lawan laki tak pisah, bisa juga pisah langsung, lawan bini tak pisah. Sahabat dan kada pernah sing pisahan lawan kita itu adalah Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, sahabat yang kada pernah tak pisah lawan kita itu adalah Allah. Ini perlu dia guring pian lawan Allah, berjalan pian lawan Allah, duduk pian lawan Allah, makan pian lawan Allah. Bukan Allah tu makan kada, di mana saja berada, bahkan dikubur pian lawan Allah, di mana saja lawan Allah. Ini yang membuat kita gembira. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Lebih-lebih bagi orang yang selahapnya ingat Allah dengan zikrullah. Ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, aku selalu bersama hambaku bila hambaku ingat kepadaku. Ana zalisun man zakarani, aku teman duduknya bagi orang yang berzikir. Hati kita ingat Allah, detak jantung Allah, pikiran kita ingat Allah, jiwa merasakan gerak dan dia memandang kudrat iradat Allah, memandang nampak kudrat iradatnya Allah bersama Allah. Berkata Abu Sa'id Al-Kharaji rahimahumullahu ta'ala, Jasidin, laisa kamilu man sadara anhu anwa'ul karamati, wa innamal kamilul ladhi yaqudu bainal khalqi yabi'u wa yashtari ma'ahum wa yatazawwazu wa yakhtalitu bin nasi wa la yaf'alu an dzikrillahi lahdatan wahidatan. Mujasidin, bukanlah yang dikatakan orang yang kamil, orang yang sempurna itu atau aulia itu orang yang keluar daripada dirinya karamat-karamat, atau tidak dinamakan kamil orang yang keluar daripadanya diberi sesuatu yang menyalahi adat. Jadi terlihat karamat bisa terbang, apakah sudah kamil? Belum tentu. Bisa berhilang orangnya, apakah sudah kamil? Belum tentu. Tahu dompet orang tuh isinya ini, apakah itu kamil?
belum tentu. Lihat amal ibadahnya, amunnya memang taat ibadah kepada Allah, istiqamah, karamah ngarannya. Tapi bila maksiat durhaka dapat kelebihan, istidrat namanya. Nah, tidak itu ukuran orang kamil. Bisa tarabang, burung kawa tarabang. Bisa berhilang, iblis kawa berhilang. Bisa berjalan di banyu, gadang pisang kawa berjalan di atas banyu. Jadi bukan itu ukurannya, Jasidin. Nah, siapakah orang yang kamil itu? Orang yang dikatakan kamil yang sempurna itu, orang pilihan Allah itu ialah orang yang duduk bersama. Nah, artinya duduk berkumpul, laki-laki kah perempuan bersama-sama. Berjual beli bersama, mungkin di sini jadi pedagang emas, pedagang burung walet, pedagang sayur, berjual sate. Nang kamil tuh. Bahkan mungkin yang ambil basuh piring, jaga parkir barangkali. Orang kamil itu bisa gawiannya mungkin macam-macam. Berusaha dan bekerja bersama, punya anak, punya istri, punya keluarga, dan bergaul bersama. Namun, nama bedakan apa? Hati mereka itu, nang orang kamil, nang aulia tadi, tidak pernah lupa mengingat Allah, walaupun hanya sekejap. Senantiasa mengingat Allah terus menerus. Dalam kitab Tanwirul Qulub ini dijelaskan. Jadi setiap saat, setiap detik detak jantungnya Allah, 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 Allah. Ini ukuran kamil. Ini ukuran orang itu pilihan Allah. Ini ukuran tanda orang itu memegang wilayah kewalian. Jadi ada kalau ditebak. Jadi jangan menganggap remeh tukang parkir. Hatinya Allah, Allah bisa waliullah inya. Jangan menganggap remeh ibu rumah tangga tukang bawa masak, petukar ke pasar, tapi ibu tadi di pasar hatinya Allah, 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 bawa masak Allah, 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 berjalan Allah, 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 duduk Allah, bekerja walaupun matinya guring, detak jantungnya jalan Allah, 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 Allah. Itu orang kamil. Artinya nang setiap saat kita pernah lupa lawan Allah. Nang kayak apa jangan lupa Allah, memandang tang tangga pertama pandangannya bahwa apa yang berlaku di alam semesta termasuk dirinya ini adalah af'al perbuatan Allah, tidak yang lain. Sehingga orang yang sudah duduknya di makam ini tauhidul af'al tadi, memandang apapun dapat nikmat dari Allah, dapat cobaan dari Allah. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami berserah lawan Allah, bergantung lawan Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat salawat dan rahmat dari Allah. Mereka lah orang-orang yang menemukan keberuntungan. Allahu Akbar. Faidas talazzal dzikru futiha anhu babul qurbi thumma rafahu ila majalisil unsi thumma ja'alahu ala kursi tauhidi thumma rufi'a anhu hidabu. Apabila seseorang sudah merasakan atau mendapatkan kemanisan zikrullah, nikmat dalam Allah, memandang Allah, atau merasakan kenikmatan dalam mengingat Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya, membukakan pintu dekat kepada Allah. Hatinya selalu ingat kepada Allah dan perasaan dirinya bersama dengan Allah. Ulaikal mukarrabun fi jannatin naim. Mereka yang didekatkan dengan Allah, mukarrabin. Orang yang didekatkan Allah yang mana? Nang hati ingat Allah, Allah, Allah. Ini orang parak lawan Tuhan. Jadi tanda orang parak lawan Allah, hatinya selalu dengan. Makanya muntong batutup hati zikir Allah, Allah, Allah. Yang kedua, terasa oleh itu hamba nikmat zikir kepada Allah, lezatnya zikir kepada Allah, nikmat dalam berzikir Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah hati damai. Semedlisnya dengan Allah.
Sakadudukan inya lawan Allah. Kenapa? Ana zalisun man zakarani. Aku teman duduk bagi orang yang menyebut aku, mengingat aku. Subhanallah. Ini baru mukaddimah pembelajaran dari Datuk Kalampayan tentang ma'rifat kepada Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Baru kalimat itu kita akan bahas lagi nanti pada kajian berikutnya. Jadi kita mulai bagamatan basisir bagaimana mengenal Allah. Tadi kita mengenal Allah dengan af'alnya Allah. Nanti kita mengenal bagaimana asma'nya, bagaimana sifatnya, bagaimana rahasia zatnya. Baru kita mengenal siapa hakikat diri. Ini yang dituntun pelajarannya nanti oleh Datuk kita Kalampayan Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari. Barangkali ini dulu kaji kita sore ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita barataan agar hati kita selalu dengan Allah. Jadi orang yang sempurna, orang yang kamil itu bukan berarti nampak karamat-karamatnya, itu iya. Tapi yang paling utama, walaupun keramatnya tidak nampak, ini mungkin sebagai pedagang biasa, buruh, tukang angkut kayu, tukang ojek, tukang masak, juga jualan emas, umpamanya, berjualan barang-barang mesin, berjualan pentol, berjualan bubur, berjualan borjo, tapi hati orang Allah, 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 selalu dengan Allah. Itu orang yang kamil, yang di hadrat Allah. Ini saja yang kita pelajari. Insya Allah kita sambung nanti pada pengajian hari Sabtu depan. Tolong yang belum ada kitabnya, tolong berkitablah supaya kita ada berkahnya. Itu ada dengan panitia. Silakan dihubungi panitia untuk